Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104182686. Pada hari ini, hari Kamis 9 Oktober 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, insya Allah akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 5 SD ITI Syamil Tunggal Jaya dengan menggunakan pendekatan PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Allah. Yes. Untuk memulai pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama membaca doa. Silakan untuk Anda dan memimpin doa. Teman-teman sekalian, untuk mengawali pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya masalah Al-Quran yang akan dipimpin oleh saudari Abel. Selanjutnya, setelah kita doa dan pembacaan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari kita Alia. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanah
yang pelajaran yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna, ada berapa Asmaul Husna? Apa arti dari Asmaul Husna? Baik untuk jumlahnya ada 99. Ada yang bisa menyebutkan beberapa di antaranya? Abel? Satu. Ya, sudah. Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qayyum, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Haq. Ada yang maha hidup, maha hidup. Itu ya. Itu adalah nama-nama Asmaul Husna. Nah, pada dalam Asmaul Husna itu juga ada nama Allah yang maha memberi balasan, memberi pahala sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat sekalian? Hari akhir. Ada yang lain? Hari akhir? Hari kiamat. Apa lagi? Yaumul Hisab. Apa lagi? Yaumul Kiamat. Itu beberapa di antaranya. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan setelah mempelajari tentang hari kiamat, maka yang pertama satu, bisa menjelaskan pengertian hari akhir atau hari kiamat atau yaumul hisab, yaumul kiamat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita mampu menyebutkan tanda-tanda hari akhir, baik itu tanda-tanda hari akhir kubro besar, tanda-tanda kiamat kecil atau sughra. Kemudian yang ketiga adalah menyadari pentingnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau kebiasaan buruk. Banyak dan buruk ya, nanti akan kita bahas lagi. Yang keempat adalah memperkuat iman dan amal soleh. Nah, iman itu artinya apa? Iman percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada Allah. Salah satu adalah iman pada hari akhir. Kemudian amal soleh atau amal perbuatan yang baik yang nanti akan mengantarkan kita kepada balasan berupa pahala dan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, keempat tujuan ini hendaknya kita capai setelah kita mempelajari tentang hari akhir. Nah, sebelumnya ini ada gambar ya. Di sana gambar orang meninggal yang termasuk tercatat dari kiamat. Iya, terus ini bencana alam ya. Juga sama, tanda dari kiamat. Apa yang gambar dua itu? Nabi belum Moses. Ya, artinya orang paling ketakutan ya. Ingin menyelamatkan diri. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita harus tahu juga apa sih itu yang dinamakan hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Berapa rahasia? Ada tahu kenapa dirahasiakan? Atau kenapa dirahasiakan? Kenapa nggak dikasih tahu saja kiamatnya besok hari Jumat besoknya atau sekian? Kenapa kita rahasiakan? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji iman. Percaya atau enggak nanti kita sebagai hamba itu percaya enggak? Ada hari kiamat, ada surga dan neraka, adanya dosa dan pahala, percaya atau enggak? Maka Allah kemudian merahasiakan. Merahasiakan itu menguji keimanan. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu hari akhir, kita harus mengetahui tanda-tandanya. Yang pertama itu, makanan ada tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kecilnya. Pertama itu ada berapa itu? 2, 3, 4, ada 5 ya. Yang pertama adalah banyaknya orang yang meninggalkan agama. Dalam artian apa? Murtad ya. Orang keluar dari agama itu murtad. Meninggalkan agama adalah tidak lagi menjalankan ibadah. Ya. Dia agama Islam, tapi tidak pernah beribadah, tidak pernah bersedekah, tidak mempelajari ilmu agama. Itu namanya meninggalkan agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bencana alam yang meningkat, ya, semakin meningkat. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, ya. Ada kebakaran yang dahsyat, hutan. Kalau Amerika itu bahkan kita luar biasa Israel, ya kan? Gedung-gedung bisa terbakar, padahal gedung dari sungai bisa terbakar. Itu salah satu. Nah, ketika bencana alam ini semakin meningkat di setiap daerah di seluruh dunia, maka menjadi tanda-tanda kiamat kecil. Itu tanda-tanda besar. Yang pertama adalah dari
Dari sebelah hari. Timbul dari barat, kemudian sampai ke tengah-tengah, ya ke hari, kemudian balik lagi ke barat, kemudian besok paginya sampai dari timur. Dan mengajak kalian untuk berdiskusi, ya berkelompok, masing-masing nanti akan kasih satu permasalahan. Namun sebelum ke diskusi, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Pokoknya kita berdiskusi, ya kelompok satu. Mulai dari kelompok satu. Salam.
Dik. Silakan. Ya, terima kasih untuk anak sekalian sudah mengerjakan AKPD dengan baik. Nah, semoga hasilnya nanti menjadikan kita orang yang hebat. Oke, untuk sesi terakhir, ya kita pada depan yang pertama kita mengajak seluruh untuk menyimpulkan ya, tentang pembelajaran kita hari ini tentang hari akhir. Jadi hari akhir adalah di mana hancurnya seluruh alam semesta. Tanda-tandanya ada banyak, ada tanda besar, ada tanda besar kecil. Yang kecil adalah banyaknya bencana. Yang kedua adalah penurunan moral. Kemudian timbulnya fitnah. Kemudian lagi waktu terasa berarti lebih ke. Nah, yang tanda besar adalah adanya matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian munculnya Dajjal. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian hilangnya Al-Quran dari muka bumi. Itu tentunya. Kemudian sekalian yang kami sampaikan untuk menghindari bahwa dari kiamat ya, kita menghindari hisab yang berat, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik. Salah satunya adalah apa? Banyak-banyak istighfar, zikir, tidak mencemooh orang lain dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ya. Kira-kira apa manfaatnya mempelajari materi hari kiamat? Satu untuk ya, untuk lebih meyakinkan kita ya bahwa hari akhirat itu benar-benar ada. Kemudian yang kedua apa? Menjadikan kita orang yang berhati-hati dalam bertingkah laku, supaya tidak terjerumus pada keburukan. Yang ketiga apa? Kira-kira manfaatnya? Ya, memotivasi diri untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Oke, itu jadi terus sekalian manfaat kita mempelajari itu. Selanjutnya tepuk semangat. Hari akhir pasti datang. Iman pada hari akhir membimbing kita untuk hidup benar. Mari mulai berubah dari sekarang. Kebaikan kecil sama dengan pahala besar di sisi Allah. Di akhir sesi ini, Bapak selaku guru mata agama mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian ataupun perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati anak-anak sekalian, mohon untuk dimaafkan dan kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan serta kelancaran kita di dalam menjalankan kehidupan kita, menyongsong kehidupan akhirat yang jauh lebih baik. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq